Pada tahun 1762, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan Siak keempat, memindahkan pusat kerajaan Siak Sri Indrapura dari Menpura Besar ke Bukit Senapelan. Sudah menjadi adat raja-raja Melayu masa itu, pemindahan pusat kerajaan akan diikuti dengan pembangunan bangunan fisik pendukung raja, yaitu Istana Raja, Balai Kerapatan, dan masjid. Pada masa Sultan Siak keempat, masjid yang didirikan diberi nama Masjid Alam. Pendirian 3 bangunan fisik tersebut selain untuk membantu jalannya proses pemerintahan, juga sebagai lambang kesatuan unsur pemerintahan, adat, dan agama. Falsafah tersebut terkenal dengan istilah tali berpilin 3. Pada tahun 1766, Sultan Alamuddin Shah mangkat. Nama mangkatnya adalah Marhum Bukit dan dimakamkan di areal Masjid Alam. Setelah itu, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada putranya yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Siak kelima inilah, Bukit Senapelan berkembang pesat. Bandar ini menjadi pusat perdagangan kerajaan Siak yang ramai dikunjungi pedagang dari Malaka dan Johor. Perkembangan arus dagang tersebut membuat Sultan Muhammad Ali membangun pekan atau pasar yang baru. Dari nama pekan yang baru inilah lahir nama kota Pekanbaru yang dipakai hingga saat ini. Seiring bertambahnya penduduk Pekanbaru, jumlah jamaah masjid pun bertambah banyak. Hal ini menyebabkan Masjid Alam tidak sanggup lagi menampung jamaah yang sholat di situ. Apalagi masjid ini juga dipergunakan oleh Sayyid Osman, menantu Sultan Alamuddin yang juga ulama besar kerajaan Siak, sebagai tempat berdakwah. Maka atas musyawarah yang dilakukan pada tahun 1775, disepakatilah proyek pembesaran Masjid Alam. Saat itu yang ikut bermusyawarah adalah Sultan Muhammad Ali, Sayyid Osman, Datuk 4 suku, dan kepala-kepala pasukan serta para pembesar lainnya. Diperbesarnya Masjid Alam akhirnya menumbuhkan gagasan untuk mengganti nama masjid itu juga. Diputuskanlah untuk menambah nama yang telah ada dari Masjid Alam menjadi Masjid Nur Alam. Selama beberapa dekade pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Islam di Kerajaan Siak tak mengalami banyak perubahan. Momentum perubahan yang diingat dalam sejarah baru terjadi ketika Sultan Sayyid Hasim, Sultan Siak ke-11, memerintah. Sultan yang bergelar Asyadi Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin ini menggeser Masjid Nur Alam 40 langkah dari kedudukan aslinya. Selanjutnya pada tahun 1890, Sultan Hasim memberikan mimbar untuk masjid ini. Karena bangunan masjid ini menjadi lebih luas, nama masjid ini beralih menjadi Masjid Raya. Sultan Hasim kemudian mangkat tahun 1908 dan digantikan oleh Sultan Syarif Hasim II. Ia adalah Sultan Siak terakhir. Pada tahun 1925, ia ke Pekanbaru guna melihat masjid dan kemudian
memutuskan untuk membangun kembali masjid yang sebelumnya terbuat dari kayu tersebut. Sultan Syarif Qasim II dikenal sebagai ulama besar. Ia sangat mementingkan pengajaran agama Islam dan peduli pada keberadaan tempat ibadah. Minat yang besar terhadap pembangunan sarana dan prasarana agama Islam inilah yang mendorong ia untuk membangun Masjid Raya. Hingga kini masjid tersebut masih aktif dimanfaatkan umat Islam di Pekanbaru. Karena Masjid Raya Pekanbaru adalah lambang kejayaan Islam Siak di masa lalu, maka perawatan masjid berarsitektur India ini terus dilakukan. Jadi struktur bangunan daripada Masjid Raya ini ya terdiri daripada reliefnya yang bermotifkan daripada India, karena ketua pembangunannya itu adalah orang India asli Bombay yang bernama Haji Sulaiman. Kemudian di samping itu tentu saja kita yang berkiblat kepada Arab Saudi juga dimasukkan, itu sudah jelas bahwa itu adalah nuansanya Islam. Nah, kemudian digabung dengan relief Melayu.